Hari ini tema kita judulnya Kudus, Halal, dan Najis. Ya, ini adalah ringkasan dari kitab Imamat yang diambil dari Imamat 10 ayat 10, nanti kita akan baca. Jadi saudara, khotbah hari ini saya buat karena saya melihat bahwa ada kondisi di mana banyak orang Kristen yang memiliki pemahaman bahwa kalau sudah mengadakan komsel di rumah mereka di hari biasa, atau sudah melakukan persekutuan doa di kantor atau di perusahaan mereka, atau persekutuan doa di rumah atau di pabrik. Jadi orang Kristen berpikir bahwa itu sudah sama aja dengan kita sudah datang ke gereja atau beribadah. Gimana menurut saudara? Apakah dengan persekutuan doa atau komsel di luar hari Minggu itu sama dengan nilainya sudah sama dengan kita ke gereja atau beribadah? Sehingga rasanya untuk beribadah hari Minggu bukan sesuatu yang harus lagi. Berapa saudara setuju bahwa komsel atau persekutuan doa itu sama dengan kita sudah, nilainya sama dengan kita sudah ke gereja? Yang setuju angkat tangan. Yang nggak setuju angkat tangan. Jadi saudara, banyak orang Kristen yang berkata kalau sudah ke komsel, itu artinya sudah diperhitungkan sudah pergi ke gereja atau sudah beribadah di gereja. Makanya mereka bisa hari Minggu mereka pergi dengan gabungan komsel atau dengan komsel mereka gabungan pergi fellowship, jalan-jalan ke puncak dari hari Jumat sampai hari Minggu, ya kan? Hari Minggunya mereka komsel di situ ya. Komsel 40 menit, nyanyi, nyembah, firman sedikit, habis itu selesai, amin, jalan-jalan lagi gitu ya. Jadi, dan mereka anggap bahwa ya kita udah beribadah, karena kita kan ada firman, ada penyembahan, ya kan? Jadi itu sebabnya mereka merasa bahwa fine-fine aja dengan gak datang gereja hari Minggu, karena mereka sudah bergereja di komsel ya, di puncak atau dimanapun. Bahkan saudara, ada pengajaran yang mengatakan bahwa komsel jauh lebih penting daripada beribadah, kumpul seperti ini di hari Minggu. Jadi apakah boleh komsel atau persekutuan doa yang kita adakan di rumah, di kantor atau di perusahaan kita, itu kita anggap sama dengan kita sudah beribadah di hari Minggu di gereja? Sehingga kita tidak perlu lagi hadir di gereja di hari Minggu. Maka untuk menjawab persoalan ini, kita harus kembali kepada referensi Alkitab. Dan kita akan melakukan penelitian kita memakai referensi dari kitab Imamat. Kita akan membedah kasus dari kitab Imamat dan kita akan meringkas juga, sekalian sambil jalan kita akan meringkas seperti apa kitab Imamat ini. Poin pertama besar, kitab Imamat adalah kitab yang membahas tentang imam dan tugas imam. Sekali lagi, kitab Imamat adalah kitab yang membahas tentang imam dan tugas imam. Kitab Imamat dalam bahasa Ibrani adalah Vaikra, yang artinya adalah Tuhan memanggil. Tuhan memanggil. Dan kata Vaikra ini adalah kata yang pertama kali muncul di kitab Imamat. Jadi kelihatannya dalam kitab bahasa Ibrani, kata yang pertama muncul itu dinamai buat judul kitabnya. Sama seperti kitab Kejadian, dalam bahasa Ibrani kitabnya namanya Bereshit, yang artinya pada mulanya. Nah, kitab Kejadian itu kalau dalam bahasa Ibrani juga dipakai kata pembukanya, kata awalnya itu Bereshit. Jadi kitab Bereshit atau artinya pada mulanya. Nah saudara, jadi kitab Imamat ini ditulis oleh Musa. Dan Vaikra yang artinya Tuhan memanggil, ini artinya Tuhan panggil Musa. Tuhan panggil Musa untuk menghadap ke kemah pertemuan di padang gurun. Dan di situ Musa menghadap Tuhan di kemah pertemuan dan Musa kemudian Tuhan bicara kepada Musa dan Musa mulai tulis-tulis. Jadilah kitab Imamat. Ya, itu sebabnya dikatakan Tuhan memanggil. Jadi Tuhan panggil Musa untuk menyampaikan isi hatinya. Dan poin dua besar, tema utama kitab Imamat adalah mengatur mengenai kekudusan. Ada dua jenis kekudusan. Kitab Imamat totalnya ada 27 pasal. Dan dari situ kita akan melihat ada dua jenis kekudusan. Yang pertama adalah kekudusan vertikal, ya, yang dicatat di pasal 1 sampai 10. Itu mengatur bagaimana manusia harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Dari pasal 1 sampai 7 itu bicara mengenai korban dan persembahan. Pasal 8 sampai 10 bicara tentang keimaman. Dan yang kedua adalah kekudusan horizontal. Yaitu mengatur bagaimana manusia bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan yang adalah kudus. Dan itu ada di pasal 11 sampai pasal 27. Yaitu mengajarkan cara untuk kita menjadi kudus, bagaimana kita bisa hidup kudus. Yang ketiga saudara, di kitab Imamat kita akan menemukan ada 3 tingkatan. 3 tingkatan. Berapa tingkatan? 3 tingkatan. Ini kita bisa lihat 3 tingkatan ini dari Imamat 10 ayat 10 kita baca.
ayat referensi kita. Kamu harus dapat membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Antara yang tahir dan yang najis. Terjemahan NASB dikatakan gini. Dan untuk membedakan antara yang kudus dan yang duniawi. Dari antara yang najis dan yang bersih. NIV terjemahkan antara kudus dengan yang umum atau yang biasa-biasa. Oke? Jadi ada yang kudus dan duniawi. Jadi kitab Imamat membagi kekudusan menjadi 3 tingkat. Sesuai tema kita, kudus, halal, dan najis. Jadi kalau kita bikin tabel, kita akan lihat seperti ini. Bahwa ada kudus dan kemudian ada duniawi. Jelas? Ada 2 hal di sini. Kudus dan duniawi. Duniawi dibagi 2. Halal dan najis. Apakah saudara mengikuti saya? Jelas? Ini saudara harus ingat hafalin rumus ini karena saya akan banyak bicara di sini. Sekali lagi. Kudus, duniawi. Duniawi dibagi 2, halal, ya bersih, maksudnya halal itu bersih, najis artinya kotor. Kalau kudus nggak usah dibahas, udah paling tinggi, jelas? Jadi buku Imamat membagi menjadi 3 tingkatan, kudus itu artinya dunia rohani, ya, halal artinya duniawi, meskipun dia halal tapi dia ada di dunia. Najis juga sama, dia ada di dunia. Jadi kudus ini kita bisa temukan tempatnya di mana? Di gereja. Nah, saudara mulai ngerti, saya mulai menjawab pertanyaan saudara. Di gereja. Yang halal ada di mana? Di dunia. Oke? Dan yang najis ada di mana? Di dunia juga letaknya. Jadi saudara lihat. Jadi kalau kita saudara udah belajar tentang Bahtranu yang kemarin, kita lihat tentang betapa spesialnya gereja. Gereja posisinya ada di atas gunung. Dia bukan di bawah, bukan di dunia. Jadi yang kudus adanya di tempat kudus, namanya gereja hari ini. Tuhan sediakan tempat itu bagi kita, yaitu gereja namanya. Dan selebihnya yang di luar gereja namanya apa? Dunia. Ragu-ragu. Di luar tembok gereja namanya dunia. Jadi saudara waktu kita bikin komsel, di puncak artinya kita bikinnya di mana? Di dunia. Maka jelas beda. Nilainya, value-nya beda. Oke, nanti saudara akan banyak lagi disingkapkan. Jadi mau itu di rumah, di bisnis, kita bikin komsel, lokasinya ada di dunia namanya, di mata Tuhan. Tapi gereja itu beda, spesial, beda. Itu sebabnya kita perlu datang ke gereja. Karena di dunia ada 2 nanti tadi, halal dan najis. Ya. Poin pertama kita akan pelajari tentang kudus. Ya, kudus ini kita akan pelajari. Apa saja yang termasuk sebagai kudus? Apa saja yang termasuk sebagai yang kudus? Bahwa semua yang berhubungan dengan Allah, sekali lagi, semua yang ada hubungan sama Allah dan menjadi milik Allah itu adalah kudus. Sekali lagi, apa saja yang kudus adalah semua yang berhubungan dengan Allah dan menjadi milik Allah. Itu adalah kudus. Jadi apa saja yang berhubungan dengan Allah dan menjadi miliknya Allah. Oke? Yang pertama, nama Allah. Nama Allah adalah kudus. Itu sebabnya itu adalah nama yang kudus. Imamat 20 ayat 3 katakan, aku sendiri akan memalingkan wajah terhadap orang itu dan akan memisahkan dia dari bangsanya sebab ia telah menyerahkan anaknya kepada Molok sehingga mencemarkan tempat kudusku dan menajiskan namaku yang kudus. Jadi nama Allah adalah kudus. Imamat 22 ayat 2, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku. Agar jangan mereka melanggar apa? Kekudusan namaku yang kudus, akulah Tuhan. Imamat 22 ayat 32. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi yang pertama adalah nama Allah. Nama Allah kudus. Yang kedua apa? Imam. Imam adalah kudus. Ya hari ini namanya para pendeta. Para full timer yang bekerja di gereja. Mereka orang-orang yang digaji di gereja. Mereka adalah kudus. Imamat 21 ayat 8 referensinya. Dan kamu harus menganggap dia kudus, maksud imam-imam. Karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu. Ya, harus dianggap kudus. Sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Ya. Jadi kita harus memperlakukan para imam-imam di gereja sebagai sesuatu yang kudus. Nggak boleh sembarangan sebenarnya. Saudara harus ngerti sendiri. Yang ketiga. Kalau dulu ya imam-imam di gereja yang lama, imam dijadiin kayak teman aja gitu. Tepak-tepok, suka-suka ya. Padahal itu barang yang kudus, miliknya Tuhan. Di NCM ya saya rasa jemaat udah pintar, nggak melakukan itu. Katanya dia miliknya Tuhan. Yang ketiga, ini yang menarik.
Jadi bagus ya saudara belajar begini jadi teredukasi dengan baik. Yang ketiga ini menarik, saya nggak akan kepikir. Bagian imam dari korban persembahan di bawah umat. Sesuai dengan Imamat 6 ayat 8, Imamat pasal 7 ayat 38. Jadi saudara imam punya jatah di jamaah kita perjanjian lama. Mereka punya jatah atau bagian bahwa semua korban yang dibawa umat Israel ke kemah suci itu jadi bagian imam. Jadi Tuhan perintahkan untuk dipisahkan juga bagi mereka. Setiap mereka bawa korban. Itu menjadi bagiannya imam. Dan itu bagian itu yang dipisahkan, dikasih spesial, dipisahin buat imam. Setelah dari perayaan korban persembahan itu adalah kudus persembahan itu. Jadi maksudnya apa? Jadi ketika jemaat memberikan persembahan khusus, persembahan persepuluhan ke gereja, persembahan uang itu dibawa ke dalam gereja, itu ada persembahan yang kudus. Dari uang itu, maka pendeta digaji, para full timer digaji, dan gaji yang mereka terima ini adalah uang yang kudus. Dan saudara yang dengar firman ini di YouTube, saudara yang adalah pendeta atau full timer gereja, saudara harus tahu waktu saudara terima uang gaji saudara, itu adalah uang yang dibedakan dengan uang yang di luar. Itu adalah uang yang kudus yang harus saudara terima. Itu sebabnya saudara kita sebagai pendeta, para full timer harus pakai uang ini dengan bijaksana. Karena ini uang yang kudus. Sehingga kita harus pakai dengan cara yang berkenan, karena itu adalah uang yang kudus. Ya. Kita harus pakai dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika pendeta digaji oleh gereja, uang itu akan menjadi penopang hidup bagi pendeta dan para full timer, supaya mereka bisa menyelesaikan tugas mereka dan rencana Tuhan yang Tuhan percayakan bagi mereka dengan baik. Itu sebabnya uang itu adalah uang yang kudus. Yang keempat saudara, kemah suci dan peralatan yang di dalamnya. Jadi ini artinya gereja dan semua barang-barang di dalam gereja, itu adalah kudus. Jadi saudara kemah suci dan semua peralatan yang di dalam kemah suci itu adalah kudus. Dalam hal ini adalah saudara gereja dan seluruh peralatan yang kita pakai di dalam gereja ini, semua ini kudus. Keluaran 40 ayat 9. Gunakan minyak urapan untuk mengurapi kemah suci dan semua perlengkapan yang di dalamnya. Sucikan semua itu, sehingga semua itu menjadi apa? Kudus. Keluaran 29:36. Setiap hari selama upacara itu kamu harus menyembelih seekor lembu jantan sebagai korban penghapus dosa. Kamu harus memurnikan mezbah ketika kamu membuat penebusan untuk mezbah itu dan mengurapinya dan untuk menguduskannya. Keluaran 30 ayat 26-29. Gunakan minyak itu untuk mengurapi kemah pertemuan dan tabut perjanjian. Meja dan semua perlengkapannya, lihat. Meja dan semua perlengkapannya. Tatakan lampu dan semua perkakasnya. Mezbah pembakaran kemenyan. Mezbah kurban bakaran dan semua perkakasnya. Dan bejana pembasuhan beserta tumpuannya. Kamu harus menguduskan semua itu sehingga semuanya menjadi maha kudus. Segala sesuatu yang menyentuh barang-barang itu juga akan menjadi kudus. Saya lihat, asal saudara sentuh, saudara bisa jadi kudus. Saya lihat betapa spesialnya gereja. Jadi kursi yang saudara duduki sekarang, meja, kamera, mimbar, podium ini, itu sebabnya nggak sembarang orang yang boleh naik ke atas sini. Ya, hanya imam yang bertugas yang boleh naik. Alat musik, TV, komputer, hordeng, semua peralatan dipakai di dalam gereja. Ruangan gereja ini adalah kudus. Itu sebabnya saudara kita tidak makan di ruang gereja ini. Kalau kita istilahnya ruang maha kudusnya. Ruang kudusnya ada di sana, di luar. Jadi saudara ya makan aja di sana. Di sini sebenarnya harus steril, nggak makan ya. Nggak apa-apa yang kemarin udah kadung makan ya, karena kan belum diajarin. Sekarang udah diajarin. Kita harus jaga sterilnya, sterilisasi ya. Jadi speaker semua. Jadi saudara, yang kelima apa? Yang kelima yang kudus adalah hari Sabat. Hari Sabat adalah kudus. Kejadian 3 ayat 2 sampai 3, Kejadian 2 ayat 3, Keluaran 20 ayat 8 dan 11 referensinya. Jadi hari Sabat adalah kudus. Itu sebabnya kita harus menguduskan hari ibadah. Dengan tidak melakukan kegiatan apapun di luar jam ibadah. Kita baca Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Tuhan berhenti di hari ketujuh. Dan itu adalah hari Sabatnya. Keluaran 20 ayat 8 dan sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuh. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Saudara dikasih waktu bekerja 6 hari. Saudara harus kasih 1 hari ini. Dikosongkan hanya buat Tuhan. Ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki
atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi hari Sabat bagi kita jatuh bukan hari Sabtu lagi, tapi jatuh pada hari Minggu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bangkit dan hidup kembali pada hari Minggu. Sesuai dengan referensi Matius 28 ayat 1, Lukas 24 ayat 1 sampai 3, Yohanes 20 ayat 1. Itu sebabnya hari Minggu disebut sebagai harinya Tuhan kita atau hari Tuhan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan kita bangkit pada hari Minggu. Itu sebabnya kita ibadah di hari Minggu. Lukas 24 ayat 1 sampai 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur, lihat, dan membawa rempah-rempah yang disediakan mereka, dan mereka mendapati batu itu terguling dari kubur. Itu ayat 3, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Jadi saudara, sejak kebangkitan Yesus, murid-murid mulai berkumpul dan beribadah di hari Minggu, bukan hari Sabtu lagi. Jadi hari Minggu, hari ini adalah hari yang kudus. Yang keenam, apalagi yang kudus? Yang keenam adalah umat pilihan. Umat pilihan. Sesuai dengan Keluaran 19 ayat 5 sampai 6, Imamat 20 ayat 26. Jadi Israel adalah umat pilihan dan mereka adalah umat kudus Tuhan. Kalau kita baca Imamat 20 ayat 26, kuduslah kamu sebab aku ini Tuhan yang kudus. Aku telah memisahkanmu dari bangsa-bangsa lain untuk menjadi milikku. Dan kata kudus artinya apa? Kata kudus ini artinya dipisahkan. Dipisahkan. Itu sebabnya saudara-saudara dipanggil ya, oleh firman Tuhan di tempat ini untuk keluar dipisahkan dalam komunitas yang duniawi dengan komunitas selama saudara untuk dikumpulkan ke dalam gereja ini untuk dikuduskan. Jadi saudara masuk sebagai umat pilihan Tuhan. Itu sebabnya saudara disebut sebagai umat atau jemaat kudusnya Tuhan. Itu sebabnya kadang-kadang saya bisa panggil saudara jemaat kudus Tuhan. Karena saudara kudus. Senang gak? Senang ya? Bilang saya umat kudus Tuhan. Saya jemaat kudus Tuhan. Kadang-kadang orang berubah sikapnya setelah menyadari statusnya. Ya. Kalau kita berasa kita hanya seperti orang yang rendah, kita akan membawa diri seperti orang yang rendah. Tapi ketika kita menjadi kita orang yang kudus, ya, bukan kelahiran yang kudus, maksudnya kita adalah kudus, kita pun akan mulai perlahan-lahan nyesuaiin perilaku kita sebagai pribadi yang kudus. Jadi saudara semua adalah kudus di tempat ini. Jadi sebagai orang kudus, tugas kita dikatakan untuk apa? Memproklamasikan kemuliaan Tuhan yang telah memanggil kita dari kegelapan ke dalam terangnya ajaib. Sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Namun kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu dapat memberitakan kebaikan-kebaikannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Tadi saya katakan bahwa kudus itu artinya dipisahkan. Ya. Maka itu artinya saudara harus menjadi orang yang berbeda dengan orang di luar sana, dengan orang dunia. Kita harus memiliki cara hidup, gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang di luar sana, di dunia ini, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin saudara bertanya ini, pendeta, mengapa saya harus menjalani kehidupan iman yang susah seperti ini? Harus taat pada firman Tuhan dan hidup kudus, itu susah sekali. Mengapa saya harus hidup berbeda dengan orang lain di luar gereja? Bahkan teman-teman saya orang Kristen pun mereka nggak perlu hidup taat pada firman seperti saya. Sehingga saya jadi begitu susah karena saya harus hidup kudus dan taat firman. Mengapa saya harus berbeda? Kenapa saya harus susah ikut Tuhan? Kenapa? Kenapa ikut Tuhan susah? Kenapa? Karena saudara kudus. Itu jawabannya. Karena saudara kudus. Kudus artinya apa? Dipisahkan. Dibedakan dengan orang dunia. Jadi kalau saudara hidupnya ikut Tuhan senang-senang artinya udah kudus? Belum lah. Saudara masih mirip sama orang dunia, kecampur, mix up dengan orang dunia. Saudara gak ada bedanya. Jadi ketika saudara bilang ikut Tuhan susah, itu artinya saudara lagi kudus. Saudara sedang menjalani kehidupan iman yang kudus. Yang berbeda dengan orang di luar sana. Jadi kapan kita jadi kudus? Yaitu pada waktu kita memutuskan untuk mau taat firman dan mau hidup takut dan hormat pada Tuhan. Maka kita akan mengalami proses penderitaan ikut firman Tuhan, pikul salib. Akan tetapi saudara ketika kita taat, justru kita dikuduskan melalui ketaatan kita. Jadi kalau kita nggak pernah taat, kita nggak pernah dikuduskan oleh Tuhan.
Makanya orang yang tidak pernah taat firman, mereka tidak akan pernah ikut Tuhan banyak menderita. Kalau ada orang bilang sama saudara, enggak kok saya jadi Kristen, hidup saya enak-enak aja kok. Ya artinya dia belum banyak menjalani hidup yang kudus. Karena kalau dia mau taat firman, ya mereka akan dikuduskan oleh firman Tuhan. Saudara, benar gak? Sejak saudara ikut Yesus, saudara banyak mengalami pengorbanan. Ya, saudara yang dulu kalau soal duit hitung-hitungan, banget pelit banget, tapi harus belajar memberi. Wow, waktu bisa memberi. Sakit sih tapi senang juga, akhirnya bisa taat firman, ya kan? Soal lihat deh, sebenarnya menderita loh, tapi senang, ya. Karena semakin lama semakin dikuduskan lewat ketaatan pada firman. Jadi saudara, makanya orang Kristen yang nggak pernah taat, ya, tidak pernah melakukan taat pada firman Tuhan, mereka suka-suka sendiri, menjalani hidup suka-suka mereka, ya, mereka bukanlah umat kudus Tuhan. Tetapi jika kita sadar bahwa hakikat kita ini kudus, kita tidak akan mau lagi hidup dengan cara hidup yang sama seperti orang dunia. Karena kita kudus dan mereka tidak di luar sana. Status dan posisi mereka yang tidak taat pada firman di hadapan Tuhan jelas. Jauh berbeda dengan diri saudara. Kenapa? Karena saudara yang adalah umat kudus Tuhan, saudara akan menerima pembelaan dan perlindungan dari Tuhan, penyertaan Tuhan. Jadi jika kelakuan dan cara hidup kita sama dengan mereka yang di luar gereja, meski kita orang Kristen, artinya kita belum dikuduskan oleh firman Tuhan. Kita belum dipisahkan. Maka meski kita mengaku diri kita adalah Kristen, tetap kita tidak diperhitungkan sebagai umat pilihan Tuhan atau umat kudus Tuhan. Yang ketujuh, ini juga menarik. Apa yang kudus? Yang ketujuh, yang terakhir. Buah yang dihasilkan dari tanaman yang baru ditanam. Imamat 19 ayat 24. Namun pada tahun keempat semua buah pohon itu kudus. Dan harus dipersembahkan sebagai persembahan pujian bagi Tuhan. Jadi pohon yang baru ditanam oleh petani di tahun yang ke-1 sampai ke-3 itu tidak kudus. Ketika dia berbuah di tahun yang keempat, maka seluruh buah itu yang keluar di tahun keempat itu adalah kudus. Dan itu semua harus dipersembahkan buat Tuhan. Baru di tahun kelima petani boleh menikmati buah itu dengan diambil buat dimakan sendiri atau mereka boleh jual. Jadi saudara, tindakan ini ketika mereka menguduskan buah yang dihasilkan pertama ini, itu membuat mereka akan menerima jaminan bahwa Tuhan akan melipat gandakan buahnya lebih lagi. Karena Tuhan tidak pernah mau berhutang. Makanya saudara memberi bagi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berhutang. Dia pasti akan mengembalikan lebih daripada saudara beri. Imamat 19 ayat 25. Pada tahun kelima, kamu boleh memakan buah dari pohon itu. Dan pohon itu akan menghasilkan lebih banyak buah bagimu. Lihat, pohon itu akan menghasilkan lebih banyak buah bagimu. Ditutup dengan pernyataan, akulah Tuhan Allahmu. Percayalah, akulah Tuhan Allahmu. Aku tidak akan berhutang. Jadi ini contohnya apa? Misal saudara terima gaji yang pertama, saudara persembahkan itu buat Tuhan. Baru belum pernah kerja, dapat gajian, saudara persembahkan itu buat Tuhan. Sebagai buah yang pertama. Saudara terima promosi kenaikan, jabatan, mendapat keuntungan pertama dari membuka bisnis baru. Atau ini bisa bicara persembahan syukur di awal tahun yang baru. Dan uang ini adalah uang yang kudus. Sekarang kita lihat bersih atau halal. Tadi udah kudus, udah selesai. Sekarang yang bersih. Bersih atau halal. Bersih halal tidak termasuk dalam bagian kudus. Dia juga tidak najis. Dia ada di tengah-tengah. Jadi saudara, Alkitab membagi binatang menjadi dua kelompok. Halal dan najis. Bersih dan kotor. Atau haram. Di Imamat 11 kita bisa temukan ini perbedaannya. Kalau kita lihat binatang yang halal, kriterianya adalah dia harus kuku belah dan memamah biak. Imamat 11 ayat 1-4. Dia harus ikan yang bersisik atau bersirip. Yang ketiga, dia harus serangga yang terbang dan kakinya melompat. Dia halal. Najis atau haram sekarang. Ya, najis atau haram. Itu dibagi menjadi dua tingkatan. Najis untuk sementara waktu atau najis untuk waktu yang selamanya. Sekali lagi. Najis untuk sementara waktu dan najis untuk selamanya. Oke, kita lihat najis untuk sementara waktu. Apa contohnya najis untuk sementara waktu? Imamat 11 ayat 39-40 itu adalah menyentuh bangkai. Waktu kita menyentuh bangkai, kita najis untuk sementara waktu.
Ayat 39, juga jika binatang menjadi makananmu mati, orang yang menyentuh bangkai menjadi najis sampai matahari terbenam. Orang yang makan daging dari bangkai binatang itu harus mencuci pakaiannya dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Jika seorang mengambil bangkai itu, ia harus mencuci pakaiannya dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi jika kita menyentuh bangkai, kita akan menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi itu najis untuk sementara waktu. Apalagi contohnya, sakit kusta. Sesuai dengan Imamat 14 ayat 34 sampai 47. Saya bisa baca sendiri yang ayat 36. Jadi jika orang tersebut sembuh dari kustanya, maka dia tidak dimasukkan sebagai orang yang najis atau haram lagi. Yang ketiga, orang yang mengeluarkan air mani. Sesuai dengan Imamat 15 ayat 4 sampai 7. Di ayat 5, barang siapa menyentuh tempat tidurnya, orang yang mengeluarkan mani, harus mencuci pakaiannya dan mandi. Orang itu menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 7, barang siapa menyentuh orang yang mengeluarkan mani itu, harus mencuci pakaiannya dan mandi. Orang itu menjadi najis sampai matahari terbenam. Sekarang lawannya dari halal. Ya, lawannya halal itu apa? Najis untuk selamanya. Najis untuk selamanya. Jadi ini najis haram untuk selamanya. Apa contohnya? Itu adalah kalau binatang, ada binatang yang kukunya tidak berbelah, tidak memamah biak. Kemudian tidak ada sisik dan sirip. Tidak ada sayap dan kaki melompat. Jadi apa sih maksudnya dengan seluruh aturan ini? Ya. Jadi seluruh aturan ini kita harus mengerti bahwa ini mengajarkan kita sesuatu sebenarnya. Makanya kita nggak boleh pegang hanya arti luar, dari belajar arti luar untuk ngerti arti dalam, arti rohani. Kalau gitu poin keempat besar, apa arti dalam, arti rohani, kudus, halal, dan najis. Kita akan pelajari dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Apa arti rohaninya untuk mempelajari 3 tingkatan ini, kudus, halal, dan najis. Yang pertama, najis atau haram. Apa maksudnya? Ini adalah orang-orang yang fokus pikirannya hanya kepada hal-hal duniawi. Jadi mereka yang pikirannya duniawi, orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan hawa nafsu. Mereka adalah orang-orang yang hidup hanya untuk memuaskan keinginan daging dan hawa nafsu mereka. Orang-orang ini selalu memikirkan dan mengejar bagaimana hidup lebih enak lagi. Bisa makan enak, bisa tidur enak, minum enak, seks bebas, menikmati semua kesenangan-kesenangan yang ada di dunia. Yang mereka bisa pikirkan dan inginkan hanya bagaimana bisa memuaskan keinginan mereka, hawa nafsu mereka, jadi kaya, ya, menikmati seks, makan, minum, memuaskan diri dengan seluruh hiburan dan kesenangan-kesenangan ada di dunia ini. Jadi orang-orang seperti ini, maka kita bisa kategorikan mereka sebagai orang yang pikirannya duniawi atau masuk ke dalam kelompok najis atau haram. Itu arti rohaninya. Dan menurut Paulus, mereka adalah orang-orang yang hidup menurut daging dan dikuasai oleh daging. Roma 8:5 dikatakan sebab mereka hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi kelompok kedua sekarang kita lihat. Halal, bersih. Ini adalah orang yang fokus kepada pikiran jiwa. Jadi mereka adalah orang-orang yang mengejar kecerdasan intelektual dan moral yang baik. Jadi mereka adalah orang-orang yang hidupnya tertib, menjaga perilaku dan tata krama yang baik dan sopan, menjunjung martabat dan moral diri yang tinggi. Saudara sambil belajar ini coba kita cek ya, diri kita ada di mana, di level berapa. Jadi kelompok bersih atau halal ini, dia lebih tinggi satu level daripada yang najis tadi, yang haram. Jadi fokus orang-orang di area ini adalah area dunia pikiran, area jiwa. Mereka adalah siapa? Mereka adalah para filosof, penemu, ilmuwan, seniman, sastrawan, penyair, budayawan. Mereka adalah orang-orang yang berpikir bagaimana membangun dan menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik lagi. Dunia yang lebih bermartabat, dunia yang lebih maju, dunia yang lebih damai. Inilah orang-orang yang masuk kategori halal atau fokusnya kepada pikiran jiwa. Tetapi soalnya meski nampak mereka lebih baik dari orang yang pikirannya duniawi, masalahnya orang-orang ini tidak ada ketertarikan sama sekali kepada hal-hal yang rohani. Mereka lebih mengedepankan intelektual dan logika berpikir mereka ketimbang hal-hal rohani. Mereka lebih tertarik akan hal-hal yang menurut mereka masuk akal bagi mereka. Dan yang terakhir yang paling tinggi, yang ketiga adalah kudus. Orang-orang ini berfokus kepada pikiran rohani atau kepada firman Tuhan.
Sesuai dengan Roma 8 ayat 5 dikatakan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki pikiran rohania. Mereka adalah umat kudusnya Tuhan. Pikiran mereka adalah bagaimana dapat menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana saya bisa hidup untuk menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saya. Mereka dapat melihat dengan mata iman mereka atau mata rohani mereka Tuhan yang tidak kelihatan dan menghormatinya. Mereka sangat menghargai hal-hal rohani dibanding hal-hal jasmani seperti uang, kesenangan dunia. Mereka sangat menghargai hal rohani. Misalnya persekutuan dengan Tuhan, Alkitab, mereka sangat menghargainya. Penyingkapan firman Tuhan, mereka sangat menghargainya. Jadi mereka punya keinginan yang besar untuk melibatkan diri untuk membangun kerajaan Allah di bumi. Mereka selalu dipenuhi oleh pikiran-pikiran rohani, mereka tertarik untuk tahu lebih banyak tentang Alkitab, kenal lebih banyak Alkitab dengan baik. Mereka selalu menjadi orang yang selalu memikirkan kepentingan Tuhan dan berpihak pada kepentingan Tuhan. Jadi meski seseorang hari ini mengaku dirinya Kristen, perhatikan baik-baik. Meski seseorang mengaku dirinya Kristen, tetapi jika pikirannya tidak memikirkan hal-hal rohani, maka dia tidak termasuk ke dalam kelompok kudus. Mungkin dia baru di levelnya halal, atau mungkin malah najis. Jadi meski dia beribadah setiap minggu, hari minggu di gereja, tetapi fokus pikirannya ada di area najis atau di area halal. Menarik ya saudara, lucu ya, ada ginian ternyata. Tapi saudara jangan pulang dari tempat ini mulai nilai-nilai. Si ini, oh najis. Si ini halal, jangan lah ya saudara. Yang penting ini semua firman buat kita aja, nggak usah kita keluar jadi dosen, mulai nilai-nilai orang gitu kan. Oh kayaknya saudara saya ini Kristen najis. Saudara saya ini Kristen halal, ini Kristen kudus gitu ya. Nggak usah, ini kita belajar buat diri kita kok, bukan buat orang lain. Untuk ngaca sama kita. Jadi seseorang jika dikatakan memiliki pikiran rohani, ya, maka itu artinya dia memiliki ketertarikan akan hal-hal yang rohani. Jadi kalau dibilang orang ini memiliki pikiran duniawi, artinya dia ketertarikan kepada hal-hal duniawi. Maka kalau orang yang pikirannya rohani, artinya dia tertarik untuk hal-hal rohani. Misalnya untuk kenal Tuhan lebih banyak lagi, ya untuk tertarik lihat isi Alkitab, tertarik untuk tahu rencana dan kehendak Tuhan. Jadi jika saudara suka sama seseorang, saudara tertarik dengan seseorang, apa yang saudara lakukan? Ya, yang pernah pacaran atau lagi pacaran, saudara lagi suka sama orang, saudara pasti banyak mikirin orang itu terus menerus, ya gak? Ya kan? Karena saudara suka sama dia, saudara tertarik sama dia. Namanya suka kita mikirin dia terus. Itu sebabnya contohnya kita bisa lihat di Kejadian 30 ayat 22. Ketika Alkitab menjelaskan tentang Rahel, kita baca, kemudian Allah mengingat Rahel. Ia mendengar doanya dan membuatnya dapat mempunyai anak. Jadi saudara, kata mengingat di sini dalam bahasa Ibrani adalah sakar, artinya mengingat atau memperhatikan. Jadi jika Allah tertarik dalam hidup saudara, maka saudara akan selalu ada di hatinya Allah. Jika Allah tertarik dengan seseorang, maka Allah, Tuhan akan selalu memperhatikan orang tersebut dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Tuhan akan mengawasi dia, melihat dia terus. Jadi sama seperti Allah mengingat Rahel, demikian Allah mengingat saudara. Allah akan selalu memperhatikan saudara dari ujung kepala sampai ujung kaki saudara. Maka apapun yang saudara miliki hari ini sebenarnya, uang di rekening saudara, baju di pakaian yang nempel pada saudara, talenta saudara, skill saudara, keahlian saudara, semua yang saudara punya hari ini. Ini menunjukkan tentang apa sebenarnya? Menunjukkan perhatian Allah kepada saudara. Ini bentuknya. Ya Pak ya? Ya kan? Itu adalah wujud bahwa Allah sedang sakar kepada saudara, memperhatikan saudara. Karena orang yang Allah tertarik kepadanya, hidupnya akan selalu menjadi orang yang selalu penuh dengan semangat, dinamis, sukacita, dan selalu punya damai sejahtera. Jadi saudara, kalau saudara orang yang Tuhan sakar, Tuhan mengingat saudara, memperhatikan saudara, saudara akan menjadi orang yang selalu penuh semangat, dinamis, penuh dengan sukacita. Jadi mari saudara yang mendengarkan firman hari ini, ya, kita mulai memikirkan, apakah hari ini kita ada di level yang mana? Di level najis, halal, atau kudus?
Apakah kita pikirannya ada masih di pikiran duniawi atau pikiran jiwa? Maka kita harus naik terus sampai kepada pikiran yang kudus. Pikiran rohani, yaitu memikirkan firman Tuhan. Jadi mereka yang ada di kelompok pikiran jiwa, saudara. Meski mereka bermartabat, meski mereka orang-orang penuh punya moral diri yang tinggi, memiliki otak yang cerdas, encer, punya kerinduan untuk memajukan dunia, menjadikan dunia menjadi tempat tinggal yang lebih baik. Jika mereka tidak ada Allah di dalam hidup mereka, mereka tidak akan pernah menjadi pribadi yang kudus atau menjadi umat kudusnya Allah. Jadi mereka yang cerdas, bermartabat baik, tanpa memiliki Allah, tidak akan pernah masuk ke dalam kelompok umat kudusnya Allah. Imamat 10 ayat 10 yang kita baca tadi dari terjemahan NIV, ya, dia membagi menjadi kudus atau umum. Kudus dan umum atau biasa-biasa. Jadi meski seseorang punya status sosial yang tinggi, dia kaya, dia terkenal, cerdas, bermartabat. Jika dia tidak masuk sebagai umat kudusnya Tuhan, di mata Tuhan dia hanya orang kebanyakan, orang umumnya, orang biasa-biasa. Karena hanya ada dua, orang kudus, dia tadi ngomong kudus kayak ingetin kita jadi orang kelainan kudus lagi ya. Orang kudus ya, dan orang biasa-biasa atau orang umumnya. Cuma ada dua ini. Orang kebanyakan atau orang kudus. Jadi coba tanya sebelah saudara, kamu orang kebanyakan atau orang spesial, orang kudus? Ditanya, iya ditanya. Jawab dong, aku orang kudus. Ya. Orang kudus. Cuma ada dua itu soalnya. Karena nanti yang kebanyakan atau yang umum dibagi dua lagi. Najis atau halal. Itu sebabnya kita gak mau masuk di kelompok umumnya. Orang kebanyakan. Itu sebabnya kita gak hidup seperti orang kebanyakan. Karena saudara orang kudus. Tapi orang kudus ingatnya orang kelahiran kudus lagi. Saudara ada umat kudus, biar beda. Saudara adalah jemaat kudus Tuhan. Itu sebabnya saudara gak bisa hidup seperti orang kebanyakan di luar sana. Dan jangan coba-coba pengen jadi seperti mereka. Karena mereka di mata Tuhan cuma tinggal dua kategori. Mau halal ataupun najis. Halal dan najis juga gak ada gunanya sih. Meskipun halal juga Tuhan tidak tertarik. Karena tidak masuk sebagai jemaat kudus. Karena pilihan cuma ada satu kok. Untuk jadi kudus. Untuk jadi jemaat kudus Tuhan. Jadi umat pilihan Tuhan. Itu yang membedakan saudara dengan orang di luar sana. Jadi orang itu mau jadi orang yang sangat terkenal, sangat dihormati, punya kekayaan yang banyak. Kalau dia tidak masuk punya kriteria sebagai jemaat kudus Tuhan, umat kudus Tuhan, di mata Tuhan dia hanya orang kebanyakan. Nggak spesial, nggak istimewa. Ya. Martabak aja ada yang spesial kan. Martabak ternyata nggak cuma mau jadi martabak biasa. Dia harus ada juga martabak yang mau spesial. Kalau martabak aja mau spesial, apalagi saudara manusia harus jadi yang spesial. Harus jadi yang jemaat kudus Tuhan. Harus jadi umat pilihan Tuhan. Roma 8 ayat 5 sampai 8, kita baca ayat 6 aja. Sebab pikiran yang diarahkan kepada daging adalah maut. Tetapi pikiran diarahkan kepada roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi jika pikiran kita pikiran daging, maka kita akan mati. Mati secara jasmani, mati secara rohani. Sebaliknya jika kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita akan hidup meskipun tadinya kita mati. Dan kita akan memiliki damai sejahtera. Ini sesuai dengan Yohanes 5 ayat 24. Dikatakan sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, perhatian, bisa mendengar. Mendengar perkataanku dan percaya, bukan hanya dengar, tapi percaya. Kepada dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup kekal dan tidak akan turut dihukum. Ayat 25, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka mendengarnya akan hidup. Jadi saudara, ternyata siapa yang bisa mendengar firman Allah yang tadinya mati, mereka akan jadi hidup. Dan bicara mati dan hidup di sini, ini bicara mati dan hidup secara rohani dan jasmani. Sesuai dengan Yohanes 5 ayat 24-25 yang tadi kita baca. Jadi saudara, mengapa orang mendengar firman Tuhan yang tadinya mati bisa hidup? Kenapa? Karena firman Allah itu hidup dan kuat. Hidup dan kuat. Sesuai dengan Ibrani 4 ayat 12a. Jadi firman Tuhan sendiri itu udah sakti, udah keren, udah dahsyat, udah hebat. Contohnya saya pernah kasih ilustrasi contoh ini. Atau ada alat perawatan wajah yang bisa bikin kulit saudara kencang. Ya, saya pernah pakai itu alat. Ya. Digosok ke atas supaya lifting tanpa operasi plastik, supaya lift.
Saya pernah pakai. Dulu saya pikir sampai saya pakai, gosok kalau makin kenceng, makin naik. Iya kan? Kita pikir tekan makin kenceng, supaya makin naik, gitu gosok. Tapi tiba-tiba saya tersadar, ini kan alat udah canggih ya, tidak tergantung dari saya, ngerti gak? Dia udah hebat, udah canggih, saya gosok pelan juga dia udah naik. Gak perlu saya tekan-tekan tarik-tarik, pakai kekuatan saya. Waktu saya sedang mengerjakan itu, saya jadi ingat, firman Tuhan juga seperti itu. Dia itu kuat dan dahsyat, dia hidup. Ngerti ya? Saudara nggak pakai ngeden. Dia kalau saudara terima, saudara masukin, saudara injeksi ke dalam diri saudara seperti serum, saudara suntik ke dalam diri saudara. Saudara masukin ke dalam saudara. Dia punya daya hidup yang hebat, punya daya gerak yang hebat. Saudara yang tadinya mati bisa hidup. Masalahnya kenapa saya nggak ngerasa kehebatan itu? Kemungkinan itu firman masih di luar saudara, belum masuk ke dalam. Jadi itu tugas saudara harus bikin dia dari luar, masukin ke dalam diri saudara. Waktu dia masuk, dia pasti akan bekerja. Dia akan bergerak. Dia akan melakukan sesuatu. Karena dia apa? Tadi katakan Ibrani 4 ayat 12a. Karena dia kuat dan dia hidup. Jadi nggak tergantung daripada saudara. Pak, kenapa dia belum hebat, dia belum kuat dan hidup? Kemungkinan terbesar dia masih ada di luar. Dia belum dimasukin ke dalam saudara. Dan firman itu sendiri adalah Tuhan, Allah itu sendiri. Dia punya daya gerak, daya hidup. Itu sebabnya teman-teman kita di NJM yang dulu ini adalah sesuatu yang sulit buat dia lakukan buat Tuhan. Tiba-tiba hari ini sejak dia terima firman, dia bisa bayar harga buat melakukan sesuatu yang dulunya dia nggak bisa lakukan itu. Kenapa? Karena firman Tuhan kuat dan hidup. Ada amin? Jadi mereka yang dipenuhi pikiran firman Allah akan hidup. Maka kita hanya bisa menjadi kudus melalui firman Allah. Saudara, saya dapat saja mati. Mati begitu saja dengan pikiran duniawi saya. Akan tetapi asal saya bisa mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Saya yang tadinya mati dan binasa secara jasmani dan rohani. Jasmani artinya saya babak belur di dunia ini. Rohani juga saya babak belur nanti, saya akan mati masuk ke neraka. Tetapi asal saya bisa dengar firman, saya akan hidup lagi secara jasmani dan rohani. Hidup secara jasmani artinya jasmani saya akan diberkati. Secara financial, secara kesehatan saya akan diberkati. Rohani artinya apa? Saya punya keintiman persekutuan dengan Tuhan. Saya akan diberkati dalam dimensi itu. Jadi saudara, mari kita harus jadi orang yang naik level dari level najis, halal, naik sampai posisi yang kudus. Jadi orang yang caranya menjadi orang yang bisa dengar firman dan melakukan firman. Karena hanya pekerjaan firman yang dapat membuat kita dari level yang najis halal bisa naik sampai ke level menjadi kudus. Kesimpulan. Bagaimana cara kita menjadi kudus? Bagaimana cara kita menjadi kudus? Ada 3 cara untuk jadi kudus. Yang pertama, kita harus melakukan kontak atau bersentuhan dengan semua yang kudus. Bingung ya? Sekali lagi, kita harus melakukan kontak atau bersentuhan dengan semua yang kudus. Gereja adalah kudus. Gereja adalah kudus. Semua yang ada di dalam gereja, ini adalah kudus. Jadi apabila saudara melakukan kontak atau bersentuhan dengan apa yang kudus di gereja, misalnya duduk di bangku gereja yang kudus, maka saudara jadi kudus. Di awal kita udah pelajari kan, apa saja yang kudus. Nama Allah kudus, bait suci atau gereja kudus, hari Sabat, hari Minggu kudus. Waktu saudara beribadah gereja, hari ini adalah hari yang kudus. Maka hari ini menguduskan saudara. Jika saudara di dalam gereja, bukan di tempat lain. Imam, bagian jatah imam adalah kudus. Semua ini kudus. Peralatan gereja adalah kudus. Jadi jika kita bersentuhan dengan semua yang kudus, kita yang tidak kudus akan jadi kudus. Keluaran 29 ayat 37 kita baca. Selama 7 hari kamu harus melakukan pemurnian dan pengudusan mezbah. Dengan demikian mezbah itu menjadi sangat kudus. Apa saja yang menyentuh mezbah itu, perhatikan, apa saja menyentuh mezbah itu akan menjadi kudus. Betul? Jadi karena altar itu kudus, mezbah itu kudus, siapa menyentuh mezbah atau altar itu, mereka akan menjadi kudus.
Jadi semua yang di gereja, di bait suci ini, di gereja ini adalah kudus. Maka jika saudara duduk di bangku gereja, maka bangku yang saudara duduki itu adalah bangku yang kudus. Karena bangku itu adalah bangku milik Tuhan. Milik Allah. Beda sama bangku di kantor saudara. Atau di rumah saudara. Meskipun mereknya sama. Ya, itu berbeda. Jika itu ada di luar gereja, itu tidak termasuk sebagai kudus. Jadi ketika kita bersentuhan, berinteraksi dengan apa saja yang kudus di dalam gereja, kita akan menjadi kudus. Sesuai dengan Keluaran 29 ayat 37, Keluaran 30 ayat 29, Imamat 6:18. Yang kedua, bagaimana kita jadi kudus? Melalui ibadah dan korban persembahan. Berdasarkan ekspresi di kitab Imamat, kita akan menjadi kudus melalui ibadah dan dengan memberikan korban persembahan. Di Alkitab Perjanjian Lama ketika mereka beribadah, mereka akan datang memberikan korban persembahan binatang yang dibunuh, darahnya dikucurkan, kemudian dipercikan. Darah binatang ini akan membersihkan mereka dari dosa mereka. Dan darah percikan binatang ini sebenarnya sedang menggambarkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Maka ketika kita beribadah dan memberikan korban persembahan, kita akan dikuduskan lewat tindakan ini. Kita akan disempurnakan melalui tindakan kita ini. Melalui ibadah dan memberikan korban persembahan kita. Dan darah Yesus di kayu salib ini yang akan menguduskan kita. Jadi darah binatang hanya menyucikan kita untuk sementara waktu. Tetapi darah Yesus dapat membersihkan kita dan membuat kita menjadi kudus untuk selamanya. Sesuai dengan Ibrani 9 ayat 12-14, saya bisa baca sendiri. Dan ayat 22. Saya bisa baca sendiri ayatnya di depan sini. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita dikuduskan? Dengan kita memelihara dan melakukan firman Tuhan. Katakan memelihara dan melakukan firman Tuhan. Sesuai dengan Imamat 20 ayat 7-8, 1 Petrus 1 ayat 23, Yohanes 15 ayat 3. Kita baca Imamat 20 ayat 7-8. Oleh sebab itu kamu harus menguduskan dirimu sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara semua hukumku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang telah menguduskanmu. Jadi dikatakan bahwa kita harus apa? Memelihara hukum. Kenapa kita harus memelihara hukum? Karena Tuhan akan menguduskan kita melalui jalan ketaatan kita. Jadi orang Kristen yang masuk kategori kudus atau tidak kudus, orang Kristen masuk kategori kudus atau tidak kudus, itu bukan ditentukan dari pandai dia bicara hal-hal yang rohani, atau seberapa dia ingat hafal ayat Alkitab, atau kutip-kutip firman Tuhan, atau banyak kesaksian hidupnya. Tetapi ciri-ciri orang Kristen yang kudus adalah mereka taat firman, melakukan firman. Baru di situ ketahuan bahwa mereka ini kelompok kudus, halal atau najis sebenarnya. Dan firman yang paling basic, firman yang paling dasar yang harus kita jaga sebenarnya dua. Firman yang paling dasar. Yang pertama adalah menguduskan hari Sabat, menjaga hari ibadah, tetap datang hadir di ibadah. Yang kedua adalah dengan memberikan persembahan khusus dan persembahan persepuluhan. Dua ini harus kita jaga, ini yang paling dasar kalau ini pelajaran anak SD. Paling dasar. Jangan ngomong yang tinggi-tinggi, kalau dua ini nggak bisa kita jaga. Saya bersyukur saya melakukan persepuluhan, persembahan khusus dari sejak saya masih kelas 1 SD sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi saya persepuluhan tuh udah dari saya belum jadi full timer sampai hari ini. Jadi saya khotbah di luar, dapat persembahan kasih, saya akan persepuluhan. Saya dapat persembahan kasih dari jemaat, saya akan persepuluhan. Selalu saya akan persepuluhan. Dan itu saya lakukan bahkan zaman saya masih SD, kelas 1, sampai saya kerja, jadi pengusaha, saya nggak stop persepuluhan ternyata sampai hari ini. Di usia yang ke-50. Saya lakukan itu. Kenapa? Karena dua hal ini yang paling dasar. Kita nggak usah ngomong firman yang canggih-canggih yang lain, bahwa kita sudah melakukan yang lain, kalau dua ini kita tidak bisa jaga. Sengaja Tuhan mau kita jaga dua hal ini yang paling basic. Kenapa? Ibadah. Kenapa Tuhan ukur kita ini kudus atau tidak kudus dari ibadah? Kalau kita tidak datang ibadah, itu artinya ada tempat lain yang lebih menarik daripada Tuhan. Artinya kita nggak sayang Tuhan. Kita lebih suka ada di tempat lain. Kita nggak bisa lihat Tuhan di sini. Kenapa lewat uang Tuhan mau lihat hati kita? Karena Tuhan nggak pernah samakan dirinya dengan yang lain selain uang, dengan mamon. Jadi ketika kita sayang-sayang hitung-hitungan waktu kita mau pelit sama Tuhan, itu artinya kita nggak sayang Tuhan sebenarnya. Karena lihatnya dari pemberian, dari uangnya. Misalnya saudara pacaran sama orang, ya saudara pacaran sama orang, ada laki-laki suka saudara, ya saudara udah pacaran jalan 3 tahun, laki-laki ini sering ngomong, aku sayang kamu, aku sayang kamu, aku sayang kamu. Tapi selama 3 tahun, dia nggak pernah beliin barang-barang yang bagus buat saudara.
Jadi sebenarnya dia sayang nggak? Enggak, dia nggak sayang. Karena kalau dia sayang, pasti dia akan memberikan sesuatu sebagai tanda sayangnya. Saudara ada di hatinya. Jadi saudara, itu kenapa Tuhan harus kita jaga dua ini. Jadi 1 Petrus 1 ayat 23 katakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Yaitu oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi hanya mereka yang taat firman, sekali lagi hanya mereka yang taat firman dapat menerima yang namanya kelahiran baru dan menjadi ciptaan baru. Tanpa ketaatan pada firman, tidak ada kelahiran baru, tidak akan ada ciptaan baru. Itu hanya sebuah konsep. Itu hanya sebuah seperti pajangan yang indah di atas dinding tanpa kita ngalamin. Jadi kita dikuduskan, dibersihkan hanya melalui firman Tuhan. Sesuai dengan Yohanes 15 ayat 3 katakan demikian. Saya bisa baca sendiri depan. Jadi saya ulangi lagi. Jadi bagaimana kita menjadi kudus? Yang pertama kita harus melakukan kontak atau bersentuhan dengan apa yang kudus, yaitu di dalam gereja. Yang kedua kita harus menjaga hari ibadah dan memberikan korban persembahan. Dengan kita duduk mendengarkan firman Tuhan, kita dikuduskan kembali dari kekotoran dunia selama 1 minggu ini. Kita pulang ke sini, kita dikuduskan karena kita berinteraksi dengan seluruh yang kudus di sini. Kita dibersihkan. Dan yang ketiga, dengan memelihara dan melakukan firman Tuhan kita dikuduskan. Maka kita yang tadinya tidak kudus akan menjadi kudus dengan tindakan ini. Kita yang hakikatnya akan mati secara jasmani dan rohani, kita akan jadi hidup kembali. Secara jasmani dan rohani. Bahkan Tuhan akan memberikan berkat yang berkelimpahan bagi saudara secara jasmani dan rohani. Kiranya saudara ya, kita semua tidak menjadi orang yang dikuasai oleh pikiran duniawi dan hawa nafsu. Atau hanya menjadi orang yang punya moral dan martabat yang baik. Tetapi menjadi manusia yang memiliki pikiran rohani ya. Yang dipenuhi oleh pikiran Allah, dipenuhi oleh pikiran firman Tuhan. Memiliki ketertarikan yang sama dengan Allah. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang akan menerima kelimpahan di dalam berkat jasmani dan berkat rohani. Dan senantiasa menerima damai sejahteranya Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur buat pemahaman mengenai kudus, halal, dan najis. Kami sungguh berterima kasih buat firman-Mu ini sehingga kami semakin mengerti tujuan mengapa kami harus beribadah di hari Minggu. Harus hadir menjaga sahabat-Mu setiap hari Minggu. Karena kami sedang dikuduskan lewat kehadiran kami di tempat ini. Sehingga kami tahu hari ini bahwa ibadah kami di tempat ini nilainya punya nilai yang lebih tinggi daripada ibadah-ibadah yang kami lakukan di rumah kami, di kantor kami atau di perusahaan kami. Ini ada tempat di mana seperti ada di puncak gunung yang tinggi. Tempat di mana Tuhan bertata, hadir dan menguduskan setiap kami. Kiranya jemaat-Mu boleh menjadi jemaat yang hari jemaat kudus-Mu. Yang boleh naik terus di dalam level pikiran dari pikiran duniawi, pikiran jiwa, naik terus sampai kepada pikiran yang rohani. Pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga kami yang hakikatnya menjalani kehidupan yang mungkin tadinya mati, karena oleh tindakan kami ini, kami dikuduskan dan memperoleh hidup, bahkan hidup yang kekal, dan menerima kelimpahan di dalam berkat jasmani dan rohani. Bapak tolong setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul lewat kesusahan hidup mereka, pergumulan mereka di dalam tahun-tahun ini ataupun dalam minggu-minggu ini, ada banyak kesulitan mereka alami. Bapak tolong jemaat kudus-Mu supaya mereka boleh mengalami pertolongan dan perlindungan-Mu di dalam seluruh proses perjalanan hidup mereka. Mereka yang sakit Bapak tolong buat mujizat sembuhkan mereka. Mereka yang bergumul di dalam pekerjaannya, di dalam keluarga mereka. Bapak berikan jalan keluar lewat setiap apapun yang mereka alami. Sehingga ada kesegaran, ada penghiburan, dan ada damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Bapak kami rindu untuk dikumpulkan kembali minggu depan di tempat ini. Untuk kami boleh dikuduskan lagi dari setiap pengaruh dunia ini. Kami mengucap syukur Bapak. Kami sungguh berterima kasih buat firman yang berharga ini. Dengan meninggikan nama Yesus yang berharga, sama-sama kita katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.